Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video ini adalah video kelima dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kelima ini kita akan fokus membahas tentang CRUD satuan. Nah, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka exam. Silahkan examnya dijalankan, Apache-nya dan MySQL. Nah, kemudian silahkan teman-teman mengakses alamat dari project kita, yaitu siibas_ci3. Nah, sebelum kita melakukan proses CRUD, kita perbaiki dulu tulisan-tulisan yang ada di atas ini. Jadi nanti di sini saya akan menuliskan di sini master, karena ini adalah data master. Kemudian di sini adalah satuan, dan ini akan kita hapus. Kemudian dashboardnya kita ganti dengan tulisan tambah, dan ini refresh. Kemudian dua tombol ini kita hapus. Oke, silahkan dibuka kode editornya. Kita ke bagian indeks. Oke, silahkan dibuka dulu bagian indeks. Ini saya hapus, close dulu. Oke, kita fokus di index.php yang ada di folder satuan. Nah, ini dia. Nah, ini akan saya ganti menjadi master, karena master ini tidak punya link. Tag A-nya saya hapus. Saya hapus. Kemudian tabelnya saya ganti menjadi tulisan satuan. Kemudian LI ketiga saya hapus. Selanjutnya nanti ini kita isi dengan link dari base URL. Kita tulis di sini. Buka PHP dulu. Nah, ini kita kasih sama dengan, artinya langsung mencetak hasil dari base URL. Oke, kita tulis di sini base_URL. Nah, kalau kita tulis seperti ini, maka nanti hasilnya localhost /siibas_ci3. Karena kita ingin mengarahkan langsung ke controller satuan, maka di dalamnya kita tambahkan seperti ini, satuan. Kita save. Kemudian di sini kita ganti yang ini tadi, itu tampilan dari yang ini ya. Sekarang kita beralih ke tombol sebelah kanan. Kita kembali, ini kita ganti menjadi tambah. Kemudian linknya mengarah ke, nanti kita akan buat metode atau function create pada controller satuan. Ini kita buat
PHP echo saja. Ini PHP echo ya. Ini bisa kita lakukan kalau hanya satu baris dan langsung di echo. Jadi ini sebenarnya pengganti dari PHP echo. Oke, supaya lebih singkat saya ganti sama dengan. Kemudian sini kita ganti jadi base URL mengarah ke controller satuan, kemudian ke metode create. Nanti akan kita buat. Kita save dulu. Kemudian tampilan tombol search-nya kita hapus. Begitu juga dengan tampilan card-nya. Tombol card-nya. Oke, ini saya hapus. Kita rapikan, kita save. Dan kita lihat, kita refresh. Nah, ini tadi mengarah ke satuan juga. Ini kalau saya refresh, oh sorry, ini belum ada ya. Kita kasih. Ini harusnya ketika di refresh mengarah ke satuan lagi. Oke. Kita echo langsung. Base underscore URL ke controller satuan yang di dalamnya kita akses metode. Oh, ini langsung ke satuan. Ini tidak perlu ditulis metodenya. Kalau kita tidak menulis, otomatis nanti dia memanggil metode index. Kita save, kita refresh. Nah, kita coba refresh pakai tombol. Oke, ini juga harusnya ke satuan. Oke. Nah, selanjutnya ini akan kita ganti judul dari tabelnya. Ini kita ganti juga. Kita ganti dengan data satuan. Oke, kita kembali. Scroll ke bawah. Kita ganti data satuan. Seperti ini. Kita save. Kemudian kita refresh. Sudah berubah. Kemudian judul dari tabelnya kita ganti. Nah, kita lihat dulu data apa saja di database untuk tabel satuan. Kita buka localhost. Kita enter saja. Kita mengarah ke phpMyAdmin. Kemudian kita buka database CIBAS CI3. Kita ke tabel satuan. Kita lihat strukturnya. Nah, ini kita punya ada 4 kolom. Nama satuan, created at, updated at. Oke. Nah, sekarang kita buka tabelnya. Ini saya tutup ya kemarin. Kita buka. Ini saya copy. Kalian bisa blok. Kemudian Alt Shift atas untuk mengcopy ya. Judulnya saya ingin ada nomor. Kemudian nama satuan. Kemudian ada created at seperti ini. Kemudian updated at. Yang berikutnya kita buat kolom lagi untuk kolom aksi.
Nah, ini kolom yang berikutnya saya hapus. Artinya kita cuma punya 5 kolom. Nah, jadi di sini default-nya itu yang ini ya. Kita coba lihat di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ini akan saya hapus. Ini adalah default-nya. Kita kembali ke kode editor. Default-nya saya hapus. Kemudian kita cuma punya 5 kolom. Nah, di sini sangat banyak barisnya. Jadi kita butuh hanya 1 baris. Nanti kita akan lakukan pengulangan sesuai banyaknya data yang ada di tabel satuan. Oke, ini saya tutup agar nanti mudah saya hapus. Silahkan kalian tutup juga. Kita tutup dulu. Oke, ternyata lumayan banyak ya. Oke, kita coba scroll ke bawah. Oke, mulai dari TR ini, tempatkan kursor kita di sini, kemudian scroll ke atas, kemudian tekan Shift, tempatkan di bawah TR penutup. Ya, kita cuma susahkan 1 saja. Ini saya blok dengan menekan Shift, kemudian klik. Ini saya delete. Jadi tersisa 1 baris atau 1 TR. Nah, tadi kita cuma punya 5 kolom. Di sini berarti juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita save. Coba kita lihat. Kita refresh. Oke. Nah, setelah itu saya ingin ingin mengakses database yang ada di dalam exam ini. Saya akan akses tabel satuan. Oke, kita akan akses melalui model. Jadi kita akan buat model dulu. Kita tutup dulu pakai ini, tombol ini. Kemudian kita ke application, masuk ke model. Nah, di sini kita akan buat model ya. Model. Oh, contoh model tidak ada ya. Ini kita klik di sini. Kemudian bikin file. Bikin file boleh menggunakan tombol ini. Kemudian kita buat model. Huruf pertamanya huruf besar. Satuan underscore model. Titik PHP. Oke. Nah, di sini saya akan menulis seperti ini. Buka PHP ya. Kemudian di sini saya tuliskan defined. Kemudian base path. Kalian ikuti saja. Base path. Kemudian di sini ada or exit
seperti ini saja. Kemudian kita tulis di sini seperti ini. Ini saya. Oke, silahkan tulis seperti ini. Oke. Kemudian kita buat modelnya. Oke, kita buat kelas, kemudian satuan underscore model. Ini harus sama dengan nama file. Oke, kemudian kita tulis extend ke ci underscore model. Kalian tulis sama persis, kemudian buka kurung. Kita save. Nah, di sini kita sudah punya model satuan. Nah, kita buat dulu metode pada model satuan ini untuk mengambil data pada tabel satuan. Nah, di sini saya buat dulu variabel untuk menetapkan nama dari tabel private $_table. Saya isi dengan satuan, ya. Kenapa nilai dari variabel satuan ini bernilai satuan? Ini untuk mengakses nama tabel satuan. Makanya isi dari variabel tabel ini saya isi satuan. Jika nanti kita akan mengakses tabel kategori, maka di sini kita ganti kategori, tetapi pada model yang lain. Intinya mirip dengan model satuan nanti. Ini saya ganti lagi satuan. Oke, kemudian kita buat functionnya atau metodenya. Kita tulis public function yang nanti kita panggil di controller. Kita kasih nama get all, artinya ambil semua data. Buka kurung, kemudian kita tulis seperti ini, return. Nah, untuk mengaksesnya seperti ini, mengakses ke tabel satuan, mengambil data tabel satuan. Saya bisa tulis this, kemudian db, kita tambahkan db, kemudian di sini kita tulis get untuk perintah mengambil data. Get apa yang ingin diambil, tabel apa? Nah, kita cukup pakai variabel tabel ini. Nah, karena variabel ini di dalam sebuah kelas, maka cara mengaksesnya pada sebuah metode, caranya menggunakan this. This ini artinya kelas ini, seperti itu. Nah, kelas ini kemudian kita ambil $_table. This, titik komanya kita hapus, $_table. Kemudian setelah itu kembalian datanya kita ingin satu atau lebih. Kalau result nanti lebih dari satu. Nah, hasilnya ini akan mengembalikan satu atau lebih data. Karena kita tulis di sini result, dia bisa lebih dari satu. Jadi kita kembalikan nilainya. Kita tulis di sini return. Jadi ketika ini dipanggil di controller, maka dia mengakses data di tabel dan mengembalikan semua data. Kemudian data itu dikembalikan. Oke. Nah, setelah kita buat metode getAll pada model satuan, kita akses metode
get all ini pada controller. Nah, kita akan buka, saya tutup dulu. Buka application, buka controller satuan. Saya pindahkan ke ujung. Nah, sebelumnya kita sebenarnya sudah mengirimkan data yang namanya judul. Nah, di sini kita butuh untuk mengambil data yang ada pada model satuan. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menghapus keterangannya dulu ya, supaya tidak panjang. Saya hapus. Kemudian saya akan memanggil dulu model atau kelas satuan model itu. Oke, saya akan panggil dulu. Saya akses dulu satuan model. Oke. Caranya kita dis, kemudian load, kemudian model, kemudian namanya tadi satuan model. Jadi kalau kita ingin mengakses nanti nama modelnya adalah kategori model, maka di sini kita load dulu kategori model. Nah, oke. Nah, setelah kita load kelas satuan model, maka kita bisa gunakan semua function di dalamnya yang memiliki access modifier public. Nah, tapi kalau private tidak bisa, kita akses dari satuan. Private ini bisa diakses oleh function atau metode-metode yang berada di dalam kelas satuan model. Jadi hanya bisa diakses oleh function yang berada di kelas itu juga. Kalau kita mau mengakses variabel atau metode yang akses modifiernya private. Jadi hanya bisa diakses oleh function yang berada di dalam kelas itu saja. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini baru kita menyediakan untuk bisa mengakses satuan model. Selanjutnya kita akan mengakses function get all. Nah, di sini kita tambahkan koma. Di sini kita tulis satuan. Oke, saya pakai S. Anggap saja ini dianggap ketika ditambahkan S datanya lebih satu atau lebih. Oke. Saya rapikan yang berisi dis satuan model. Nah, ini kita bisa langsung pakai karena kita sudah load model satuan model. Maka di sini tinggal dis satuan model yang metodenya apa? Metodenya tadi namanya get all. Nah, ini dipanggil function di dalam ini harusnya tidak boleh titik koma ya. Kalau di dalam array tidak boleh titik koma tetapi hanya koma. Nah, setelah dipanggil dia mengakses data di tabel satuan kemudian dikembalikan. Jadi di sini setelah dipanggil kembali lagi berisi data satuan yang berasal dari tabel satuan. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan nama satuan nanti. Oke. Nah, ini kita sudah kirim ke sini ya. Kita cukup mengirimnya ke sini saja.
Maka kalau kita kirim di sini, top bar bisa mengakses nilai dolar data dan semua view yang ada di bawahnya. Tapi kalau kita kasih dolar data di sini, header tidak bisa mengakses semua nilai yang ada pada dolar data karena dia di bawah yang dikirim. Kalau kita kirim di atas, maka di bawahnya boleh mengaksesnya. Nah, jadi kita sudah kirim 2. Pertama judul, yang kedua satuan. Oke, nah sekarang kita akan akses. Kita di antara TR, jadi baris ini akan kita ulang. Di antara TR, kita buka seperti ini. PHP, kemudian titik koma kita hapus, kita tulis for each. Seperti ini. Ya, for each. Kemudian kita kasih buka kurung dulu, penutupnya kita hapus. Nah, pengulangannya kita tutup di bawah TR. Kita buka PHP, titik komanya kita hapus, cukup penutup kurung awal. Oke, tadi kita sudah mengirim data satuan menggunakan nama satuan pakai S. Nah, di sini kita berarti tulis satuan. Kemudian S, kita bikin variabel baru. Di sini satuan. Ini bebas ya, boleh S, boleh apa. Nah, di sini saya tulis satuan tanpa S. Nah, satuan ini berasal dari sini. Makanya kita kasih tambahkan dolar saja. Kemudian sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, ini artinya ulang setiap data yang ada di dalam objek satuan. Oke, karena nanti dia berupa objek. Jadi kalau ada data di dalam objek itu diambil satu persatu, kemudian dipindahkan di satuan sampai datanya kosong. Nah, satuan ini berisi data ya, satu data. Cara mengaksesnya kita tulis di sini PHP echo. PHP echo kita tulis satuan. Nah, selanjutnya nama kolomnya apa? Oh, sorry, di sini tempat untuk nomor ya. Kolom pertama itu pasangan dengan yang ini. Nah, ini biarkan dulu. Ini kolom kedua adalah nama satuan. Kita taruh di sini. Nah, ini kita kasih panah, kita akses nama kolomnya. Nama kolom pada tabel satuan yaitu nama satuan. Nah, maksudnya yang ini ya. Oke, coba kita lihat. Tabel satuan, kita akses nama yang ini. Nama satuan. Kemudian berikutnya created add dan updated add. Oke, ini kita copy paste aja dari buka PHP sampai tutup. Kita copy. Kemudian kita paste. Di sini juga kita paste di sini. Nah, ini kita kosongkan dulu karena nanti berisi tombol edit dan hapus. Ini kita ganti. Tadi namanya adalah created_add.
Yang di bawah updated underscore add. Dan di sini nanti kita akan buat tombol. Oke, dibiarkan dulu, kita save dulu. Coba kita refresh. Variabel underscore table tidak ditemukan pada satuan model di baris 10. Kita kembali, ini kita kembali ke satuan model. Oh, ini di sini tidak boleh ada dolar ya, jadi cukup di this-nya saja. Oke, kita save. Jadi kalau mengakses variabelnya yang ada dolarnya hanya this-nya. Kemudian tinggal ditambahkan nama variabel. Kita refresh kembali. Nah, karena memang datanya kosong, maka di sini menampilkan no data available in table. Artinya tidak ada data di dalam tabel tersebut. Nah, intinya ini sudah berhasil. Data sudah berhasil kita ambil, cuma ternyata datanya kosong, maka menampilkan tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin proses tambah. Oke, kita buat proses tambah. Kita ke sini dulu ya. Oke, ini satuan, kita buat file namanya ini create ya. Kita buat namanya create di dalam folder satuan. Oke, silahkan klik folder satuan, kemudian buat file namanya create.php, tulisan kecil semua. Oke, nah ini file create ini akan kita buat, kita contek dari template ya. Kita contek dulu dari template, atau kita bisa ambil dari index ya. Ini kita geser dulu. Ini akan saya ambil dari sini ya. Ini saya ambil. Saya copy, Ctrl A saja, Ctrl A, Ctrl C, kemudian pindahkan di create, kita paste di sini. Nah, kita save dulu. Kemudian di sini kita tutup dulu ya. Oke, ini kita tutup dulu. Di create sepertinya tidak butuh ini ya. Ini saya tutup dulu. Panel body. Sip, tampilannya seperti apa sih yang indeks? Oke. Sip. Oke. Nah, sekarang kita hapus saja dulu. Di create kita kasih gini. Tambah satuan. Oke, enggak apa-apa. Tambah satuan. Kita save. Kemudian tabelnya kita hapus. Tabel ini ya, tabelnya kita hapus dulu. Kemudian ini juga kita hapus. Udah. Oke, kita save. Kemudian di atas bukan tambah. Nah, di sini kita tulis kembali. Oke. Dan di sini sebentar.
Nah, kalian tulis seperti ini aja ya. Kalian tulis seperti ini. Ini saya copy. Ini Papa reply. Oke, kalau kembali tuh tampilannya reply ya. Reply seperti ini. Sorry. Tidak usah. Oke, ini harusnya kembali bukan ke create tetapi ke satuan saja, otomatis mengakses indeks. Nah, kalau refresh itu nanti kita ke create lagi ya, ke create, ke halaman ini lagi. Oke, ini ke halaman ini. Terus ini masih sama, master satuan. Nah, di sini kita akan lakukan perubahan sedikit. Nah, kalian boleh tulis seperti ini ya, di panel title. Oke, di panel title kalian tulis seperti ini. Judulnya nanti kita tuliskan tambah satuan. Kemudian kalian boleh ini saya copy ya, ini dari script saya copy, kemudian saya taruh di sini. Kalian silahkan ikuti saja. Nah, ini. Oke, di sini ada tulisan tambah satuan. Oke, kita lihat dulu. Tapi kita belum bisa melihat create karena kita harus buat dulu metode create ya. Kita buat dulu. Kita tulisin lagi public function create seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa buka kurung. Nah, di sini kita di sini kita boleh copy ya. Dari sini nih. Kita boleh copy sampai sini. Kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, di sini kita tidak butuh menampilkan di proses tambah. Karena kita mau menambah data, bukan mau menampilkan data. Nah, judulnya kita kirim tambah satuan. Kemudian kita kirim ke sini, di bawahnya bisa diakses. Kemudian ini tidak mengarah ke indeks, tetapi ke create yang ada di dalam folder satuan. Oke, berarti kita ganti di sini cuma create. PHP-nya tidak perlu. Oke, kita save. Kemudian kita cek dulu tombol tambah apakah mengarah ke metode create, kemudian controller satuan. Oke. Ketika diklik tambah, mengarah ke controller satuan, ke metode create. Oke, kita coba tes. Kita refresh dulu. Dan klik tambah. Nah, ini sudah betul tampilannya. Cuman saya ingin tampilannya setengah aja. Oke. Kita kembali. Jadi di sini saya akan di create ya, kembali ke create. Ini kita ganti aja, jangan diganti, tambahkan aja begini. Jadi ini kalau tablet maka panjangnya 12 atau panjang maksimal. Nah, di sini saya mau panjangnya ketika tampilannya di layar desktop, ini LG layar desktop, maka
lebarnya hanya 6. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, lebarnya sama 6. Nah, tulisan tambah ini adalah judul dari tampilan ini ya, tampilan kotak ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini di panel body, karena kan ada ya pembungkusnya tuh ada 3 bagian. Sebenarnya ada 3. 1 panel title, kedua panel body, kemudian ketiga nanti kita bisa tambahkan panel footer. Kita tambahkan aja. Kita bisa buat dot panel footer. Oke, seperti ini. Oke, kita save dulu. Kemudian di panel body kita akan buat tampilan untuk isi dari nama satuan. Jadi yang perlu kita masukkan di dalam tabel satuan hanya nama satuan, karena tanggalnya nanti otomatis terisi. Oke, kita isi manual di model. Oke, nah di sini saya akan buat tampilan untuk inputan. Kalian boleh tulis, kita buat div yang kelasnya forum minus group seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat label untuk keterangan. Nanti kita akan mengarah ke elemen yang ID-nya nama underscore satuan. Nama keterangannya adalah satuan. Seperti ini. Oke, kemudian inputannya kita buat menggunakan tag input. Tipenya teks. Jadi boleh angka, bisa memasukkan angka ataupun huruf ya. Kemudian kita kasih kelas supaya tampilannya bagus, form control seperti ini. Kemudian yang terpenting adalah name ya, name seperti ini. Kita beri nama satuan aja, nama satuan. Kemudian kita kasih ID dengan nama underscore satuan. Oke, jadi ID ini nanti akan berelasi dengan for. Tujuannya ketika tulisan satuan diklik, maka mengarah ke ID yang namanya nama satuan. Berarti akan mengarah ke inputan ini. Oke, kemudian kita tambahkan saja satu atribut lagi, autofocus seperti ini, supaya ketika tampilan grid ini tampil maka akan fokus ke inputan nama satuan. Oke, nah di sini nanti akan saya buat tombol ya. Buat tombol kita pakai tag button yang tipenya submit. Oke, kemudian kelasnya btn. Di sini kita kasih kelas warna hijau ya. Jadi btn minus success seperti ini. Kemudian tulisannya kita kasih tulisan simpan. Oke, tombolnya warna hijau, kemudian tulisannya simpan. Oke, nah coba saya tutup dulu ya. Panel title untuk judul, panel body untuk isi atau inputan, panel footer untuk tombol. Nah, berikutnya kita akan buat
di bawah panel default ini forum ya. Jadi silahkan tulis forum seperti ini. Nah, actionnya nanti mengarah kemana? Ketika kita klik tombol, kita mau arahkan data inputan ini kemana? Oke. Nah, sebelum itu forumnya saya cut, kemudian saya simpan di bawah panel footer ini. Saya simpan di sini di bawah penutup panel footer. Kita save. Nah, agar apa? Agar tombol ini masih jadi bagian dari forum. Jadi tombol ini diklik simpan, baru actionnya bisa jalan. Nah, actionnya mengarahkan ke controller satuan, metodenya create juga. Oke. Jadi kita tulis php echo, kemudian kita tulis base underscore URL mengarah ke controller satuan, kemudian metodenya create. Oke. Kemudian juga ada atribut yang berikutnya. Kita tambahkan di sini. Metodenya, metode pengiriman datanya menggunakan metode post. Nah, ini saya tulis post. Oke, jadi yang dikirim ketika kalian klik tombol simpan. Oh, ini kita jangan, simpan aja. Ketika klik tombol simpan, maka yang dikirim itu hanya yang elemen input yang memiliki name. Jadi di sini hanya satu yang memiliki atribut name, yaitu nama satuan. Jadi ketika diklik simpan, yang dikirim ke method create hanya ini. Jadi berikut nilainya juga. Oke. Kita lihat dulu tampilannya. Kita kembali ke web browser, kita refresh, kita klik di URL, kemudian enter. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, tombol simpan ingin saya pindahkan di kanan. Kita bisa tambahkan di panel footer. Di sini kelas yang namanya text right, gini, right, seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Nah, sudah pindah. Nah, sekarang ini tampilannya belum bisa ya. Ini tetap, tapi tidak bisa diproses. Nah, sekarang supaya bisa diproses, kita ke controller create lagi. Controller satuan, method create. Oke. Method create. Nah, method create ini membutuhkan model yang nanti tugasnya model itu adalah menyimpan data ke dalam tabel satuan. Oke, kita buat dulu modelnya. Kita buat di sini di bawah. Modelnya namanya public function save ya. Ini boleh simpan atau apa-apa. Tapi ini saya mau pakai namanya save. Oke. Kemudian kita akan bungkus dia di dalam array ya, supaya tidak susah untuk menyimpan datanya nanti. Nah, saya akan buka variabel data yang berisi array asosiatif yang kita samakan dengan nama kolom yang ada di tabel satuan. Yang akan kita simpan tuh ke kolom nama satuan,
yang nilainya yang akan disimpan berasal dari this input yang post, karena tadi kita metodenya post, yang name dari inputannya adalah nama satuan juga. Oke. Jadi nama satuan yang ada di sini itu untuk yang inputan ini, mengambil nilai dari inputan ini. Oke. Sedangkan ini tidak boleh. Ini kita kasih koma. Sedangkan nama satuan ini nama kolom yang ada di tabel satuan. Oke. Nah, sekarang kita juga butuh mengisi created add dan updated add. Nah, kita tulis di sini, tambahkan koma, jangan lupa. Ini kita kasih created add. Ingat, ini nama kolom yang ada di tabel satuan. Kita tambah this. Oh, bukan this ya. Ini cukup langsung mengambil nilai waktu sekarang. Nah, di sini ada fungsi untuk mengambil waktu sekarang. Nanti konversinya menjadi nilai integer. Oke, kemudian koma lagi karena di sini kita akan tambahkan updated add. Ini juga time. Oke, jadi pada saat disimpan atau penambahan data, created add dan updated add itu nilainya sama. Tapi pada saat data diubah, yang berubah hanya updated add saja. Oke, nah sekarang ketika datanya sudah kita punya, kita simpan. Nah, perintah simpannya this db, kemudian insert. Insert kemana? Ke tabel satuan. Jadi kita bisa akses ini dengan cara this titik koma saya hapus underscore tabel. Oke, ini artinya saya akan menyimpan ke tabel satuan. Kemudian koma, apa yang mau disimpan, yang akan saya simpan adalah nilai-nilai ini. Oke, jadi untuk mengakses array ini kita cukup menuliskan $data seperti ini. Oke, kita save. Kalau kita save, oke, kita sudah punya metode atau fungsi save yang berada dalam model satuan. Nah, sekarang kita akan perbaiki controller satuan pada metode create. Nah, karena kita butuh model di sini, maka kita harus akses. Ini kita bisa copy lagi. Kita copy, taruh di sini. Nih, karena dia butuh meload model satuan. Selanjutnya. Nah, di sini sebelum layout ini atau view ini, kita akan buat validasi dulu. Jadi kita mengecek dulu ketika tombol simpan diklik nanti apakah isiannya kosong. Kalau tidak kosong boleh disimpan. Oke. Jadi kita akan tambahkan form validation. Oke, form validation. Nah, karena kita akan menggunakan form validation, kita tinggal pakai form validation.
Berbeda dengan model satuan harus kita load dulu. Kenapa kita bisa langsung menggunakan? Karena di settingan awal form validation sudah kita jalankan dan dia akan berjalan selama aplikasi itu diakses. Nah, sekarang kita akan buat validasi dulu. Nah, di sini kita akan tambahkan script seperti ini. Kita tulis this form validation seperti ini. Kemudian panah lagi run. Bukan run, tapi set underscore rules. Kemudian dalam kurung. Di sini kita pakai langsung saja. Di sini kita ambil yang kita mau cek itu name dari inputan itu apa tuh, nama satuan. Jadi yang akan dicek. Kemudian kalau ada error nanti khusus nama satuan kita akan ganti namanya menjadi nama spasi satuan supaya lebih bagus kelihatan. Kemudian apa yang ingin dicek pada inputan nama satuan? Nah, di sini aturannya. Aturan pertama saya ingin menghapus spasi di depan dan di belakang. Kan biasanya kalian kalau orang menginput biasanya dia tidak sengaja menekan spasi di awal atau spasi di akhir. Nah, untuk menghilangkan itu kita menggunakan trim. Kemudian dia harus diisi. Nah, harus diisi itu required. Kemudian sampai di situ dulu. Kemudian dia juga harus ditambahkan keterangan. Ini kita kasih buka kurung ya. Kita buka kurung di sini. Kemudian apa keterangannya? Keterangannya kalau dia kosong maka kita kasih keterangannya kasih seperti ini. $S ini bukan dolar ya, tapi %S ini merujuk pada nilai ini. Jadi nanti %S ini diganti dengan nama satuan ini, tulisan nama satuan. Nah, kemudian kalau disambung nama satuan tidak boleh kosong seperti itu. Oke. Nama satuan tidak boleh kosong. Nah, ini kita enter aja ya supaya lebih rapi seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita kasih kondisi di sini if jika titik koma saya hapus, jika form validation run seperti ini, nilai hasilnya adalah false. Kalau masih ada validasi yang bermasalah,
maka tampilkan kembali tampilan tambah satuan. Nah, ini saya pindahkan ke atas. Ini saya blok, dan saya tekan Alt atas untuk memindahkan. Ini saya hapus. Oke, misalnya contoh seperti ini. Ini kalau saya klik simpan, dia tetap kembali. Itu karena ini masih bernilai false. Ya, kalau klik simpan, dia bernilai false. Begitu juga contoh begini. Ketika kita baru pertama kali mengakses form tambah, nilai dari form validation itu masih false. Nah, ketika ada satu validasi yang dicek bermasalah, itu juga akan bernilai false. Nah, jadi ketika pertama kali diakses, nilai dari form validation run memang masih false, sehingga bisa mengakses view ini. Nah, dia juga akan false ketika ada validasi yang masih bermasalah, seperti masih kosong, maka ini validation run juga masih bernilai false. Kalau tidak ada yang bermasalah, maka ini akan berubah menjadi true. Nah, nanti akan disandingkan. True sama dengan false, hasilnya tidak sama dibandingkan. Maka nanti akan lari ke else. Oke. Dia akan lari ke else, intinya kalau di sini tidak bermasalah. Validasinya semuanya aman. Nah, di create ini kita akan melakukan atau memanggil metode save yang ada di model satuan. Jadi kita tinggal tulis this satuan model. Metodenya adalah save. Oke. Metodenya adalah save. Setelah disimpan, kita akan kembali ke satuan. Redirect. Kita kembali ke tampilan indeks. Jadi kita mengakses indeks, berarti kita cukup mengakses controller satuan. Kita cukup nulis di sini satuan. Kalau redirect tidak perlu base URL ya, karena ini sudah base URL. Ini artinya controller satuan. Metodenya tidak ditulis, otomatis mengarah ke indeks. Kita save dulu. Nah, kemudian kita ke create dulu. Kita ke create. Kita tambahkan ini ya. Di sini kita tambahkan, nanti kita akan tambahkan. Oke, kita coba dulu. Kita refresh. Ini kita klik simpan. Nah, di sini sebenarnya ini error, tetapi tidak ada informasinya. Kita kasih informasi dulu, atau kembalian dari required ini ya, informasi yang ada di sini nih. Nah, caranya di forum group kita tambahkan dulu ini, kita tambahkan, saya akan tulis PHP echo yang kita cek. Kalau ada error seperti ini, errornya pada inputan apa? Kalau ada error pada inputan nama satuan,
maka tambahkan kelas yang namanya hash error. Begini. Jika tidak, maka tambahkan tulisan kosong aja. Oke, ini tanda tanya harusnya. Kalau ini ada error, inputan nama satuan, tambahkan kelas hash error. Sehingga nanti akan bertambah kelas forum group dan kelas hash error. Nah, kemudian di sini kita harus tambahkan di bawah input ya, div. Kita tambahkan div yang kelasnya teksnya nanti merah. Jadi kita kasih tambah kelas danger. Kemudian di sini tulisannya apa? Tulisannya berasal dari forum error. Jadi kita bisa copy ini aja. Nih. Oh, kita tulis dulu php echo. Kemudian kita copy tulisan forum error sampai sini. Kita copy, kita paste di sini. Jadi ini akan muncul tulisan kalau memang ada error pada inputan satuan. Kalau ini akan ditambahkan hash error, kelas hash error, kalau memang ada error pada inputan satuan. Oke, kita coba dulu. Nah, klik dulu URL, enter, kemudian coba kita simpan, klik. Nah, hash error itu karena ini tadi ya, maka tampilannya seperti ini, merah inputannya. Sedangkan yang tadi, yang text danger itu akan menampilkan nama satuan tidak boleh kosong. Nah, kalau kita isi misalnya kita isi dengan buah ya, atau lusin misalnya, atau box boleh juga. Oke, ini kemudian saya simpan. Nah, datanya sudah tersimpan. Tapi tampilannya di sini masih nomor. Ini akan kita ganti. Nomornya belum ada. Tapi intinya ini berasal dari tabel satuan hasil penambahan data tadi. Ini kalau kita lihat kembali, kita klik tabel satuan. Nah, betul. Ini berasal dari tabel satuan. Datanya sudah bertambah. Oke, kita perbaiki dulu tampilan created at. Harusnya di sini menampilkan tanggal, di sini juga menampilkan tanggal. Oke, di sini menampilkan nomor. Kita kembali ke indeks. Kemudian di sini ya. Kita tambahkan nomor dulu ya. Kita tambahkan nomor. Di sini saya akan buat variabel di atas. Saya buat, kemudian bikin variabel nomor yang berisi nilai 1. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan tampilkan nilai variabel nomor php echo aja. Tampilkan variabel nomor dulu. Kemudian setelah tampil tambahkan 1. Jadi ini akan ditampilkan dulu. Ketika masih ada pengulangan kedua, maka 1 ditambah 1 jadi 2. Kalau masih ada, maka 2 tambah 1 jadi 3 dan seterusnya. Kita save. Kemudian kita lihat. Oke, nah ini sudah ada ya. Nah, sekarang ini created at dan updated at.
ini kita harus bungkus dengan sebuah function. Nama functionnya date, kemudian tampilannya, urutan tampilnya mau seperti apa. Ini saya mau hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Kemudian yang mau dikonversi menjadi tampilan, tanggal, nilai dari created at. Ini saya cut, pindahkan ke setelah koma. Kita save. Begitu juga ini. Kita buat date, kemudian juga hari, bulan, tahun, koma, berasal dari updated at. Kita pindahkan di sini. Kita save. Kemudian kita sekalian buat tombol ya. Di sini saya akan buat tombol pakai tag A. Ini belum kita buat metode di controller, kita kasih tanda pagar aja. Tulisannya nanti edit seperti ini. Kemudian kita kasih kelas btn success. Supaya tombolnya kecil, kita kasih btn sm atau small. Ini saya paste, ini saya tekan alt shift bawah untuk mengcopy paste atau untuk menduplikat. Kemudian tombol kedua ini hapus, warnanya merah, di danger, tombolnya kecil, kemudian tulisannya hapus. Kita save, kemudian kita refresh. Oke. Nah sekarang kalau kita tambah, misalnya tadi lusin ya. Nah ini kalau saya masukkan lusin lagi, kalau saya simpan harusnya kalau di tabel kita satuan itu unik ya. Kalau kita paksa simpan maka akan error. Nah error ini berasal dari security karena kita menentukan kolom nama satuan itu adalah unik. Nah bagaimana supaya security-nya ada juga di sistem. Nah, maka kita menambahkan validation di sini, validation. Jadi sebelum menyentuh security dari tabel itu sendiri, maka di sistem juga kita buat semacam security-nya atau validasinya. Nah, kita tambahkan di sini validasi berikutnya. Ini validasi harus diisi. Kemudian validasi berikutnya itu adalah is unique. Jadi nama satuan ini harus unik. Is underscore unique. Begini. Is unique pada tabel apa di kolom mana. Nah, kita harus tuliskan. Kita kasih seperti ini. Kemudian pertama adalah tabelnya adalah tabel satuan. Kolom yang unik pada tabel satuan adalah nama underscore satuan. Nah, kemudian apa keterangannya kalau dia ada yang sama di kolom itu. Nah, di sini kita tulis dulu keterangan kalau ada error pada is unique. Saya rapikan. Ini tentu $S
Jadi ini nanti dikonversi menjadi tulisan nama satuan. Nama satuan sudah ada. Oke. Seperti ini aja ya. Sudah ada. Kasih titik aja. Terus kita coba. Ke sini kita back. Kita coba ya. Di sini sudah ada satuan. Kita pindah ke sini, browse. Nah, ini sudah ada Lucene. Coba kita masukkan Lucene lagi. Coba kita klik simpan. Nah, nama satuan sudah ada. Nah, masalahnya tulisannya hilang lagi. Nah, ini ada caranya agar tulisannya tetap ada. Oke. Kita kembali ke ke create. Nah, di inputannya kita tambahkan atribut satu lagi untuk mengambil nilai inputan kembali. Jadi kita bisa tambahkan atribut value untuk mengambil nilainya kembali. Itu ada function yang namanya set value. Oke, jadi kita bisa tulis set value. Set value dari siapa? Dari inputan name, nama, underscore satuan. Jadi inputannya ditampilkan kembali jika ada. Oke, jika ada. Kalau tidak ada ya tentu yang kembali juga kosong. Oke, kita save, kita coba lagi. Kita tetap menggunakan nama Lucene agar error, karena kalau tidak error nanti dia akan masuk ke database. Oke, kita klik simpan. Nah, ini tampil lagi akibat ada set value tadi. Akibat ada function set value yang berasal dari inputan ini juga. Makanya di sini nama satuan. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video CRUD ini, khususnya CRUD satuan. Mudah-mudahan kalian paham dengan proses menampilkan data dan proses menambah data. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan sambung lagi proses CRUD satuan dengan melakukan edit data yang sudah kita tambahkan, kemudian juga melakukan hapus data. Jadi ikuti terus video di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jika ada pertanyaan terkait video CRUD satuan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.